Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dinzaki dengan NIM Q0025219. Saya berasal dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai muskuli dan juga neurovaskularisasi yang ada di situs fasialis. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai muskuli yang ada di situs fasialis atau yang disebut juga dengan otot-otot yang ada di sekitar muka. Jadi, otot-otot yang ada di sekitar muka itu dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu orbitalis, nasalis, kemudian oralis, dan juga kelompok lainnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelompok orbitalis. Jadi, otot-otot yang ada di orbitalis atau sekitar muka itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu orbicularis oculi atau di daerah ini. Nah, orbitalis oculi itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada orbitral dan juga palpebral. Palpebral itu letaknya lebih dekat dengan pupil, sedangkan orbital itu ada di luarnya dari palpebral. Kemudian selain itu ada juga corrugator supercili, yaitu di bagian sini. Otot ini tuh kegunaannya untuk menaikkan alis, sekitar alis begitu. Mengenai muskuli yang ada di kelompok nasalis. Jadi di kelompok nasalis itu ada 3 bagian utama. Yang pertama otot procerus, yaitu otot di daerah sebelah ini ya, mata sini ya. Kemudian ada otot nasalis dan juga ada otot depressor septinasi. Nah, otot nasalis sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu transverse part dan ada alar part atau di bagian lebih bawah sini. Kemudian juga ada depressor septinasi. Nah, depressor septinasi ini letaknya di atas dari orbitalis oris atau tepat di bawah hidung begitu ya. Kemudian di sebelah depressor septinasi tersebut ada otot yang dinamakan alar part. Membahas kelompok 3 atau kelompok oralis. Jadi kelompok oralis ini cukup kompleks ya otot-ototnya. Kita bahas dari yang paling superior terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada levator labii superior alaicunasi, yaitu ototnya itu ada di sekitar sini yang kecil ini. Kemudian ada levator labii superior, yaitu di sebelah sini, di sebelah dari otot alaicunasi. Jadi levator labii superior itu kan levator artinya mengangkat ya. Kemudian labii itu artinya bibir dan superior itu di atas. Jadi itu kegunaan dari otot levator labii superior itu adalah untuk mengangkat mulut atau mengangkat bibir. Kemudian ada juga otot zygomaticus minor. Ada di sebelah dari levator labii superior. Kemudian di bawahnya dari zygomaticus minor itu ada otot zygomaticus major ini. Nah, bedanya tuh kalau zygomaticus major tuh lebih besar ya daripada zygomaticus minor. Kemudian selain itu ada otot levator anguli oris. Di mana levator itu artinya menaikkan, kemudian anguli itu sudut dan oris itu bibir. Jadi fungsi dari otot ini tuh adalah untuk menaikkan dari sudut bibir. Jadi bisa membentuk gerakan seperti ini. Kemudian samping dari otot levator anguli oris itu terdapat otot buccinator, di mana otot buccinator ini fungsinya juga untuk menaikkan dan menaikkan mulut atau menurunkan mulut. Kemudian juga kita berpindah ke bagian yang di sekitar mulut sini. Jadi di sekitar mulut itu ada otot yang mengelilingi mulut yang disebut dengan orbicularis oris. Jadi ototnya yang ini. Kemudian di sekitar dari orbicularis oris terdapat
depressor anguli oris, dan juga depressor labii inferior. Jadi yang pertama, depressor anguli oris itu kan depressor itu artinya menurunkan. Anguli itu sudut dan oris itu bibir. Jadi fungsi otot ini tuh untuk menurunkan sudut bibir. Kedua ada depressor labii inferior. Depressor kan menurunkan labii bibir dan inferior itu di bagian bawah. Sehingga fungsinya adalah untuk menurunkan bibir. Kemudian selain itu, di daerah dekat dengan orbicularis oris itu terdapat otot modiolus. Dan di profundanya ada risorius. Kemudian di bawah dari risorius terdapat otot platysma. Gitu. Kemudian untuk otot-otot kelompok lain itu terdiri dari auricularis posterior, di mana itu terletak di belakang dari telinga. Kemudian ada auricularis superior di atas telinga dan juga auricularis anterior di depan dari telinga. Selain itu juga ada venter occipitofrontalis dan juga ada venter frontalis occipitofrontalis. Kemudian selain otot-otot tersebut ada juga otot musculi masticatus atau otot-otot yang membentuk mimik wajah. Nah, otot-otot ini tuh seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti contohnya itu levator labii oris, ya, atau levator anguli oris, gitu ya, yang fungsinya itu untuk membentuk mimik wajah, gitu. Nah, kemudian kita beralih ke topik kedua, yaitu neurovaskularisasi yang ada di sekitar muka, gitu. Jadi yang pertama adalah arteri. Jadi itu di dalam di sekitar muka kita. Jadi di sekitar kepala kita terdapat arteri yang besar yang dinamakan oleh arteri carotis communis. Nah, arteri carotis communis ini itu bercabang menjadi 2 cabang, yaitu percabangannya dinamakan arteri carotis eksterna dan juga arteri carotis interna, di mana arteri carotis eksterna itu dia bercabang lagi menjadi banyak cabang. Seperti contohnya arteri lingualis, arteri occipitalis, maxillaris, kemudian arteri facialis gitu. Yang dimana itu arteri-arteri tersebut berfungsi untuk menyalurkan darah ya. Kemudian yang kedua ada vena. Jadi di dalam muka kita tuh selain ada arteri juga ada vena yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang sudah tidak terpakai. Jadi vena yang ada di dalam kepala kita itu yang paling besar itu dinamakan vena jugularis interna, di mana vena tersebut itu dia bercabang menjadi bagian-bagian yang kemudian yang terakhir adalah inervasi, di mana inervasi yang terdapat di facialis itu ada 2, yaitu nervus trigeminus dan juga nervus facialis. Tapi yang paling sebagian besar itu dia diinervasi oleh nervus facialis. Dan juga nervus trigeminus itu dia dibagi menjadi 3, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis, gitu. Itu sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.